Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak, di pagi yang cerah dan penuh berkah ini berjumpa lagi bersama Pak Roman dalam mata pelajaran PAI. Nah, anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan PB yang kedua dengan judul Mengenal Nama Allah dan Kitab-Kitabnya. Dengan subtema, Mari Mengenal Nama Allah. Namun sebelum pelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita semua dimudahkan dalam belajar serta ilmu yang kita peroleh dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Berdoa bersama dengan Pak Rahman. Posisi tangan menengadah semua. Ikuti bacaan doa Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu Pak Rohman jelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu memahami makna al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad. Baik anak-anak, kita masuk pada materi kita. Pokok materi kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Jadi, cara kita mengenal Allah itu bisa dengan berbagai macam cara. Di antaranya yaitu melalui Asmaul Husna. Anak-anak, orang yang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah itu wajib meyakini kesempurnaan sifat dan nama-nama Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik sesuai dengan sifat kesempurnaan Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah, Quran Surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Baginya nama-nama yang baik, yaitu yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, anak-anak semua, Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya? Yaitu berjumlah 99, ya, yang sebagaimana yang kita baca setiap hari di sekolah, ada 99. Nah, di antara 99 itu ada yang namanya Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Yang kedua ada Al-Hayyu, artinya Allah Maha Hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, artinya Allah Maha Mandiri atau berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan yang lain. Kemudian yang keempat ada Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa atau Maha Satu atau Tunggal. Nah, empat-empatnya ini, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini. Jadi tidak semua Asmaul Husna 99 kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Hanya 4 saja. Nah, anak-anak, sebagai penjelasannya, yang pertama yaitu Al-Mumit. Tadi di depan sudah dijelaskan Pak Roman. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya bagaimana? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu mematikan atau menghidupkan setiap makhluknya, ya. Allah mematikan makhluknya cukup dengan sekejap mata. Tidak terlalu berat Allah untuk mematikan makhluknya, ya. Tidak membutuhkan bantuan siapa-siapa. Sebagaimana contoh dalam gambar, ini ada orang sedang mengangkat jenazah. Ini bukti Allah Maha Mematikan, ya. Sebagaimana dalam Quran surat yang sudah dijelaskan
yaitu surat Yunus yang berbunyi huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turjaun. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Ini tentang al-mumit. Kemudian selanjutnya, apa tugas kita setelah kita mengetahui Allah itu maha al-mumit? Tugas kita adalah berbuat yang baik dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti ketika mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Husnul khotimah yaitu akhir yang baik. Semoga mati kita dalam keadaan akhir yang baik. Itu tugas kita, meyakini Allah Maha Al-Mumit. Kemudian anak-anak, penjelasan yang kedua yaitu tentang Al-Hayyu. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup kekal abadi selamanya. Allah juga yang memberi kehidupan dan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Hidupnya Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir, berbeda dengan manusia. Kalau manusia hidupnya itu ada awalnya, ya, melalui dilahirkan oleh seorang ibu, ya, kemudian nanti akan mati atau meninggal. Sedangkan Allah tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya ayah, tidak punya ibu sebagai perantara bayi lahir. Nah, Allah juga memberikan kehidupan dan rizki kepada makhluknya. Semuanya diberi kehidupan dan diberi kecukupan rizki oleh Allah. Tujuannya apa? Agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, lantas contoh Al-Hayyu itu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau contoh Al-Hayyu, Allah memiliki Al-Hayyu itu bagaimana? Yaitu banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, namun Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Bukti bahwasanya Allah Maha Al-Hayyu, yaitu masih memberi kesempatan manusia yang sakit parah bisa hidup kembali. Bahkan ketika nanti kita mati pun, ya, di alam kubur, kita nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti Allah Maha Al-Hayyu, Maha hidup dan menghidupkan. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan ketika kita sudah memahami Allah itu Maha Al-Hayyu? Yang perlu kita persiapkan yaitu dengan beribadah sebanyak mungkin, menjaga sholat 5 waktu kita, senang bersedekah, berbuat baik, dan menjaga perkataan kita dan perbuatan kita. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga tentang Al-Qayyum. Penjelasan dari Al-Qayyum bagaimana maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu berdiri sendiri, yaitu mandiri. Allah mampu mengatur dan memenuhi kebutuhan segala makhluknya. Semua kebutuhan makhluknya dicukupi tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Keberadaan malaikat, ya, adalah bukti kekuasaan Allah. Allah memerintahkan malaikat untuk menurunkan hujan. Bukan berarti Allah butuh bantuan malaikat, bukan. Ya, ini sebagai bukti kekuasaan Allah. Allah memiliki kekuasaan bisa memerintahkan kepada malaikat. Sifat Al-Qayyum Allah itu memberikan pelajaran kepada manusia agar tidak mudah bergantung kepada orang lain. Kita semua harus mandiri. Ini sebagai cerminan kita mencontoh Al-Qayyum Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mencontoh Al-Qayyum Allah itu bagaimana? Yang pertama yaitu merapikan tempat tidur sendiri, mengambil sendiri sarapan pagi sebelum belajar, sebelum ke sekolah, mengambil sarapan sendiri, itu contoh mandiri. Kemudian menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, ya, makan, minum, tidur, kemudian merapikan tempat tidur sendiri. Semuanya dilakukan dengan sendiri, tanpa menyuruh orang tuanya. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah Al-Ahad.
artinya Allah apa? Artinya Allah Maha Esa. Esa artinya tunggal atau satu. Ini mengandung arti hanya Allah satu-satunya Tuhan yang ada di alam semesta ini yang wajib kita sembah, ya. Yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Bukti Allah itu Maha Satu bagaimana? Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, anak-anak, kemudian bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui Allah itu Maha Esa, yaitu meyakini hanya Allah Tuhan yang disembah, ya. Kita tidak boleh menyekutukan Allah atau disebut dengan syirik, ya. Tidak boleh syirik kepada selain Allah. Ini cara kita meyakini Allah Maha Al-Ahad. Nah, anak-anak, yang terakhir, sebagai evaluasi pembelajaran hari ini ada soal-soal yang harus dikerjakan anak-anak, ya. Yang pertama, jelaskan pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, jelaskan Asmaul Husna Al-Mumid dan Al-Hayyu. Yang ketiga, jelaskan Asmaul Husna Al-Qayyum dan Al-Ahad. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita meyakini nama Allah Al-Mumid, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Ini nanti tugasnya ditulis di buku, kemudian difoto, dikirim ke link yang akan Pak Rohman berikan di grup, ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan Pak Rohman bermanfaat, serta ilmu yang diperoleh anak-anak dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sampai bertemu di video selanjutnya, ya. Cukup sekian. Syukron wal afmu minkum. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.